Qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kenikmatan hidup kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita berkarya di dunia. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan ahsanu amalah, amal yang terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pagi hari ini, semenjak terbenamnya matahari kemarin, jutaan manusia memuji, mengagungkan Allah. Karena memang Allah lah satu-satunya zat yang pantas untuk diagungkan, satu-satunya zat yang pantas untuk mendapatkan pujian. Ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka selain Allah adalah kecil. Ketika seseorang mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka selain Allah adalah makhluk. Maka ketika selain Allah itu makhluk, makhluk itu pasti ada banyak kekurangan-kekurangan. Pasti makhluk itu banyak kekhilafan. Maka tidak salah kalau semua mengagungkan, memuji Allah. Tetapi ketika kita melihat realita, ada banyak manusia yang menghamba kepada sesama manusia. Ada manusia yang mereka menggantungkan urusannya kepada sesama manusia. Ada manusia yang mereka bergantung penuh urusannya, bahkan berharap kepada sesama manusia. Ketika manusia berharapnya kepada manusia, maka siap-siaplah akan kecewa. Dalam kata bijak dikatakan, man i'tamada 'alan nas, kalau ada orang yang dia bergantung kepada sesama manusia, maka malah suatu saat ketika manusia yang dia bergantung kepadanya itu sudah merasa tidak membutuhkan, malah maka pasti akan ditinggalkan. Wa man i'tamada 'ala malihi, kalau ada orang hidup di dunia ini dia menggantungkan kepada malihi, harta kekayaannya, ingat, qalla, harta itu pasti akan berkurang dengan caranya Allah. Wa man i'tamada 'ala sultanihi, kalau ada orang hidup di dunia dia bergantung kepada sultanihi, kekuasaannya, kepada jabatannya, zalla, ingat, banyak orang yang dia akhirnya tergelincir menjadi orang yang terhina sebab kekuasaannya. Wa man i'tamada 'ala aqlihi, kalau ada orang yang dia menggantungkan kepada kecerdasan otaknya, betapa banyak orang yang dia menjadi tersesat sebab akalnya. Tetapi ma'asyiral muslimin, kalau ada orang yang dia menggantungkan urusannya kepada zat yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali Allah tidak akan pernah mengecewakan manusia. Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang telah melakukan kebaikan. Maka bergantunglah, bersandarlah kepada zat yang tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat dan salam kita sampaikan kepada uswah suri tauladan manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ketaatan kita kepada Nabi kita dikaitkan dengan kemenangan? Ketaatan kita kepada Nabi kita dikaitkan dengan keberkahan hidup. Ketaatan kita kepada Nabi kita
dikaitkan dengan surganya. Maka Rasul mengatakan, kullu ummati, seluruh umatku yadkhulunal jannah, kelak akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau diajak menuju surga. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapakah orangnya yang tidak mau diajak menuju surga? Qala, Nabi berkata, man ata'ani, siapa yang mentaatiku Nabi, dakhalal jannah, dia orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Wa man asani, orang yang bermaksiat, memusuhi, selalu berbuat yang tidak diridhai oleh Allah, faqad aba, dialah orang yang tidak mau diajak menuju surga. Maka sudah cukup bagi kita menjadikan Nabi kita sebagai teladan dalam hidup. Semua telah diajarkan dengan sempurna, semua telah dicontohkan dengan sempurna. Tinggal kita mengambil pelajaran, menjadikan Rasul kita Nabi Muhammad sebagai suri teladan dalam hidup kita. Semoga itu menjadi kebahagiaan yang hakiki di dunia dan kebahagiaan hakiki lagi ketika dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini sudah semestinya kita merenung. Kenapa? Kita baru saja berada di bulan yang paling mulia. Kita baru saja diberikan oleh Allah sebuah tamu yang membawa keutamaan-keutamaan. Tamu yang tidak sekedar tamu, yaitu Ramadan. Pertanyaannya, ma'asyiral muslimin, apakah perginya tamu, pamitnya tamu ini dengan berakhirnya Ramadan menjadi sesuatu yang kita ini bersedih? Apakah kepergian tamu ini menjadikan kita menangis? Apakah kepergian tamu ini menjadikan kita menyesal? Apakah kepergian tamu ini menjadikan hidup kita menjadi hampa? Atau justru perginya tamu Ramadan ini menjadi kebanggaan, menjadi sukacita bagi kita, karena akan dimulai lagi kebebasan-kebebasan yang sebelumnya terbelenggu. Ma'asyiral muslimin, apa yang sudah kita lakukan dengan tamu yang Allah berikan kepada kita, tamu yang mulia ini? Sudahkah selama tamu ini berada di sekitar kita, kita menghormatinya selayaknya tamu kehormatan bagi kita? Sudahkah ketika tamu ini bersama kita, tamu ini menjadikan diri kita orang yang lebih baik, lebih taat kepada Allah? Sudahkah ketika tamu ini membersamai kita, apakah tamu ini sudah kita jamu selayaknya tamu yang perlu kita jamu? Atau kita ini melentarkan tamu ini, kita tidak ikram dhaif, tidak memuliakan tamu yang mulia ini? Maka itu adalah sebuah pertanyaan bagi kita semuanya. Maka ini sudah pergi dengan segala kelebihan di dalamnya. Tinggal bagaimana sekarang, ma'asyiral muslimin, tamu ini bagi orang yang dia mengambil banyak pelajaran, dia akan bersedih karena ditinggalkannya. Namun bagi orang yang tidak merasa ini bagian dari tamu kehormatannya, dia akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siapapun kita, ma'asyiral muslimin, kita merasakan bahwa hadirnya tamu ini, hadirnya Ramadan ini membawa energi yang baik, membawa energi yang positif. Siapapun kita bisa merasakannya dari awal Ramadan sampai berakhirnya Ramadan. Bisa kita lihat di sekitar kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita, bagaimana suasana ini menjadi berbeda, semangat itu menjadi berbeda, ketaatan itu begitu mudah untuk kita jalankan, kebaikan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Ramadan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik,
dan pasti itu kita rasakan, dan ketaatan yang lebih luar biasa lagi kepada Allah. Ramadan kita rasakan hadirnya membawa kepedulian dan kebersamaan terhadap orang di sekitar kita. Ramadan menjadikan diri kita lebih disiplin dan lebih menghargai waktu dalam sehari-hari kita. Ramadan mengajarkan kepada kita arti tentang kesabaran dan mengajarkan kepada kita hidup yang semestinya. Dan Ramadan menjadikan diri kita lebih optimis dalam menjalani kehidupan ini. Maka itulah sebenarnya yang diinginkan Allah kepada kita semuanya. Kalau kita kembali membaca tujuan puasa yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhir dari puasa yang kita lakukan adalah agar menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini membawa energi positif itu dan menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Maka sebenarnya ada PR berat bagi kita. Apakah ibadah, kebaikan, nilai-nilai yang sudah kita buat, yang sudah kita biasakan, yang sudah kita tanamkan selama 1 bulan ini akan lewat berlalu begitu saja, atau justru mulai hari ini dan seterusnya, apakah akan lebih baik kualitas amal kita, perbuatan kita, atau bagaimana masyarakat muslimin? Maka penting kita selalu berusaha menjaga nilai-nilai itu. Kenapa? Karena sekali lagi tujuan akhir dari puasa adalah menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa. Maka agar diri ini terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu merenung. Kita simpulkan, la'allakum tattaqun, agar kalian ini menjadi orang yang bertakwa. Siapakah al-muttaqun? Kalau boleh kita sampaikan hal-hal penting. Siapakah orang yang bertakwa? Yang pertama, al-muttaqun. Orang yang bertakwa adalah mereka orang yang selalu menghadirkan, merasa bahwa muraqabatullah itu nyata. Pengawasan Allah dalam hidup kita itu nyata. Allah melihat setiap apa yang kita lakukan. Sehingga orang yang merasa bahwa muraqabatullah itu nyata, maka akan lahir dalam hatinya perasaan makhafatullah. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah dalam kehidupan kita, akan menimbulkan perasaan makhafatullah atau khasyatullah, perasaan takut kepada Allah. Ini menjadi bagian penting dalam hidup kita. Dan ma'asyiral muslimin, mari kita hadirkan perasaan ini, muraqabatullah yang menghasilkan makhafatullah, kita bawa dalam setiap lini kehidupan kita. Kenapa? Kalau itu ada dalam diri kita, kalau ada dalam diri kita, dalam hati kita, perasaan itu akan menjaga kita. Ketika terus tertanam dengan baik dalam diri kita, maka kita akan berhati-hati dalam melangkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perasaan ini perlu kita bawa dalam setiap aktivitas kita. Karena muraqabatullah yang menghasilkan makhafatullah, perasaan takut kepada Allah, ini akan mengingatkan diri kita, hati kita, agar berhati-hati dalam melangkah, agar berhati-hati dalam berucap, dalam bertutur kata, dalam bermuamalah, akan mengingatkan kita agar kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang kadzab, omongannya dusta, fitnah, dan lain sebagainya. Maka ini penting. Kenapa ma'asyiral muslimin? Kalau perasaan muraqabatullah yang menghasilkan makhafatullah ini hilang, tidak ada dalam diri kita, maka selesai semuanya. Maka kenapa ada banyak orang yang sampai hari ini masih melakukan kemaksiatan? Kenapa sampai hari ini masih banyak orang yang mereka melakukan korupsi,
Mereka terus melakukan apa yang mereka suka karena mereka merasa aman dari pengawasan Allah. Karena mereka merasa dalam hatinya tidak ada yang mengingatkan. Maka ini kita bawa semoga menjadi pengingat untuk kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, siapakah orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu dikatakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu al-isti'dadi liyaumir rahil. Orang yang selalu menyiapkan bekal yang mau dia bawa menuju persiapan hari yang sangat lelah, yang sangat panjang, hari yang sangat menentukan, hari keabadian. Yaitu orang yang mempersiapkan bekal. Kenapa, ma'asyiral muslimin? Hakikatnya kita hidup di dunia ini ibarat dalam sebuah perjalanan. Rasulullah memberikan nasihat kepada Ibnu Umar. Hai Ibnu Umar, hiduplah kamu di dunia ini layaknya engkau orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Kalau diri ini, kita ini tahu jauhnya perjalanan yang akan kita tempuh, maka orang akan menyiapkan bekalnya. Ketika kita sudah tahu jauhnya perjalanan yang akan kita tempuh, maka pasti orang akan menyiapkan bekal. Maka bekal perjalanan kita di dunia ada dua, ma'asyiral muslimin. Perjalanan kita, safar kita di dunia, dan safar kita dari dunia menuju akhirat. Dua perjalanan ini membutuhkan bekal. Dan bekal itu tidak mungkin kita ikhtiari kecuali ketika kita masih hidup di dunia dan diberi kesempatan hidup oleh Allah. Ketika lewat dari dunia, lewatlah semuanya, yang ada hanyalah penyesalan. Maka ma'asyiral muslimin, selagi kita diberi kesempatan hidup oleh Allah, maka kita siapkan bekal yang terbaik. Bekal yang terbaik. Kenapa? Kalau kita melihat banyak manusia yang dia melupakan bekal di dunia, atau dia mengumpulkan bekal dunia ini tidak ada habisnya. Banyak orang yang dia di dunia ini meyakini bahwa bekal hidup di dunia itu tidak sedikit, dan kalau terus dia mau mengupayakan, mengikhtiari, tidak akan pernah habis. Rasulullah mengingatkan kita, seandainya manusia itu punya satu lembah berupa emas, maka pasti mereka akan meminta, memohon seandainya 2 lembah berupa emas. Dan seperti itu tidak akan pernah puas sebelum kematian itu tiba. Ada orang yang dia sibuk membangun rumah di dunia. Rumah dibangun dengan megah, rumah dibangun dengan mewah, rumah dibangun dengan biaya yang banyak. Dia ikhtiarkan semuanya. Padahal sebagus apapun rumah yang dibangun di dunia, pasti akan ditinggalkan dan sifatnya sementara. Yang akhirnya karena sudah sibuk membangun rumah dunia, dia lupa membangun rumah yang akan ditempatinya selamanya, yaitu rumah yang dibangun di akhirat atau dibangun di surga. Ma'asyiral muslimin, kadang kita masih tidak berimbang dan bahkan kita mengabaikan bekal yang akan kita bawa, rumah yang akan kita tempati di akhirat. Kita sampai hari ini harus berkata jujur, masih sibuk berkutat kepada bekal di dunia, rumah yang kita bangun di dunia. Semoga Ramadan ini mengingatkan kita bahwa kita ini dalam perjalanan panjang yang bekalnya ada di dunia, dan dari dunia ke akhirat itu juga membutuhkan bekal yang lebih banyak. Maka semoga kita berbekal dengan bekal yang terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cukup bagi kita, ma'asyiral muslimin. Dalam Al-Quran dijelaskan ada banyak orang yang menyesal kelak. Di antara orang yang menyesal itu adalah orang yang menyesal karena dia ketinggalan momentum berbuat baik di dunia. Dia mengakuinya. Dia mengakui bahwa Rasul yang diutus oleh Allah itu hak, agama yang dibawa itu hak, tapi mengakuinya ketika sudah Allah tempatkan di neraka. Maka mereka berbondong-bondong meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan kita ke dunia sebentar saja.
Mereka mengatakan, kita ingin berbuat baik, kita ingin mengumpulkan bekal. Maka kita ambil pelajarannya. Jangan sampai kita menyesal seperti menyesalnya mereka. Lebih baik menyesal sekarang, yang akhirnya penyesalan itu ada aksi nyata. Kita menyiapkan bekal dunia kita ikhtiari, tapi dari dunia ke akhirat juga kita ikhtiari. Semoga dengan begitu kita tidak termasuk orang yang dihinakan oleh Allah. Maka Allah katakan, fatazawwadu, berbekalah kamu semuanya, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Dan ma'asyiral muslimin, dalam kata bijak dikatakan bahwa ad-dunya darut ta'ab. Dunia yang kita tempati sekarang ini adalah darut ta'ab, tempat bagi kita berlelah-lelah, tempat bagi kita bercapek-capek. Wal akhirah, akhirat itu darur roha, tempat bagi kita istirahat. Walaysa darut ta'ab, bukan tempat berlelah-lelah, bercapek-capek. Maka kalau ada orang hidup di dunia, dia bersantai-santai, dia istirahat, maka lelahnya besok di akhirat. Tetapi kalau ada orang yang di dunia, dia bercapek-capek dalam ketaatan, dia berlelah-lelah dalam kebaikan, yastarihuna, maka dia akan istirahat besok di akhirat. Pilihan ada di tangan kita. Kita ini ingin istirahat di dunia atau istirahat kita di akhirat. Kita ini ingin lelah di dunia atau lelah kita besok di akhirat. Ada di tangan kita. Maka Jibril pernah datang menghadap kepada Nabi. Hai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, kamu pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta, fa innaka majziyun bihi, beramalah, berbuatlah sesukamu, kamu akan menanggung, kamu akan mendapatkan balasannya. Wa ahbib man syi'ta, fa innaka mufariquh, cintai, sukai orang yang kamu cintai, yang kamu sukai, karena pasti kamu akan berpisah dengannya. Maka yang kedua, orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berbekal, dan sebaik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu adalah orang yang dia selalu memperbaiki diri dan selalu memperbaiki kondisi. Tazkiyatun nafs. Ramadan mengajarkan kita menjadi pribadi yang selalu memperbaiki diri. Tidak ada orang yang tahu kelemahan kekurangan diri kita kecuali Allah dan kita. Orang lain melihat kita tampak zahirnya, tampak luarnya, tapi tidak tahu yang terjadi di dalam dirinya. Hari ini kita duduk bersama-sama, kelihatan baik semuanya, karena kita melihat luarnya, tapi tidak ada dari kita yang tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam diri kita. Maka Allah mengingatkan kepada kita, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang dia selalu membersihkan dirinya. Dari apa? Dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati. Ramadan minimal mengajarkan kepada kita menjadi pribadi yang lebih tertata dalam menjaga memanage hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa? Penyakit yang ada di dalam diri ini lebih sulit diperbaiki daripada penyakit yang tampak di luar. Penyakit yang ada di dalam hati ini jauh lebih berat cara mengobatinya daripada penyakit yang tampak di luar. Maka orang kalau bisa setiap hari berusaha memperbaiki dirinya, memperbaiki hatinya. Karena kelak orang tidak akan diterima amalnya oleh Allah. Ketika orang menghadap kepada Allah, tidak ada yang akan diterima kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang sehat, hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang bertakwa adalah orang yang selalu membangun keyakinan dan menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia, hidup yang nyata. Allah memberikan rizki kepada kita berbeda-beda. Maka orang yang bertakwa itu orang yang yakin, husnudzon kepada Allah. Yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini adalah yang terbaik. Yang Allah takdirkan kepada kita sampai hari ini adalah yang terbaik.
Maka kata bijak mengatakan al khairu, yang namanya kebaikan itu ma qaddarallahu lana, sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita. Kalau sampai hari ini Allah memberikan kecukupan harta kepada kita seperti sekarang, maka itulah yang terbaik. Bisa jadi ketika rizki nikmatnya ditambah oleh Allah akan menjadikan kita jauh dari Allah. Bisa jadi ketika nikmat itu ditambah akan menjadikan diri kita orang yang jauh dari ketaatan, jauh dari kebaikan. Maka kita terima apa saja yang Allah takdirkan. Dengan bahasa sederhana, ada dalam diri kita rasa qanaah, menerima apapun yang Allah berikan, ketetapan yang Allah berikan, termasuk dalam hidup kita. Mari kita bangun keyakinan dalam hidup bahwa hidup ini di dunia sudah ditakdirkan yang terbaik oleh Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan sikap yang terbaik. Semoga dengan sikap yang terbaik selalu membangun husnudzon kepada Allah, kita diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, mari kita bermunajat, kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, makhluk yang selalu bergantung kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung bagi kita semuanya. Tidak ada tempat yang terbaik untuk bergantung kecuali tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna kepada kita sehingga kita mampu dan mau terus melakukan kebaikan dan bersama orang-orang yang baik kapanpun dan dimanapun berada. Semoga kita, Allah kuatkan hati kita, Allah kuatkan tekad kita untuk terus bersama orang-orang yang baik, orang yang selalu menebar kebaikan dimanapun tempatnya berada. Semoga Allah yang Allah uji hari ini berupa sakit, kesempitan dalam masalah rizki, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Semoga Allah mudahkan langkah kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita diberikan yang terbaik. Anak keluarga kita semoga menjadi qurrata ayun bagi kita dan bagi seluruh yang melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma yassir lana umurana kulliha, Allahumma sahhil lana umurana kulliha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Dek, ayo dek. Terus sana selesai sholat.